Habib, itu gimana penjelasan Anda lihat video ya, pertama saya menanggapi soal relasi ayah anak ini ya. Betulnya kan hal yang sangat mudah bagi kita mencernanya. Karena konstitusi kita mengizinkan bahkan seorang presiden incumbent maju sebagai presiden, calon presiden di periode keduanya. Ya, apakah dengan serta-merta itu membuktikan dia langsung melakukan kecurangan? Ya enggak juga, ya kan. Lalu kita tanya pendapat teman-teman, apa yang terjadi 2019? Apakah terjadi kecurangan? Saya pada saat itu di posisi oposisi, ya kan. Berbagai laporan kita sampaikan, ya. Seperti kata Mbak Titi, ada ribuan mungkin laporan, 3.000-an sekian kita sampaikan. Tapi kan kita tetap ada kembali kepada komitmen kita sebagai negara hukum. Ketika semua proses hukum sudah dilaksanakan, Bawaslu, kemudian sentra Gakumdu lanjutannya, ya kan, kemudian ke MK, ke DKPP bahkan, ya. Nah, ketika semua persoalan sudah disampaikan ke sana secara formal, diperiksa secara formal, lalu diputus secara formal dan substansi, ya kita mau nggak mau harus terima konsekuensi. Tapi kalau kembali kepada video Menteri Bahlil tadi gimana? Konsekuensi pengakuan kita sebagai negara hukum. Jadi banyak kekurangan di Bawaslu, betul kata Mbak Titi, sekian ribu laporan, banyak kekurangan. Tapi bukan berarti lantas kita mau ngapain gitu kan ya? Bukan berarti kita ya sudah kita cari jalan lain selain jalan hukum, kan nggak begitu juga. Mari sama-sama kita perbaiki. Nah, tadi terkait Menteri Bahlil itu gampang mencernanya kok. Ada aturannya kok. Menteri boleh bagian dari tim pemenangan, bahkan jadi calon juga boleh. Lalu dia beraktivitas bisa di searching dengan gamblang di hari apa, ya kan ya, di jam berapa. Nah, kalau toh memang ditemukan pelanggaran, kan ada ininya, ada jalannya untuk menyelesaikan. Laporkan. Gitu kan ya, ke Bawaslu, silakan, karena ada sanksinya, ya. Kalau di luar dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara di 283 Undang-Undang Pemilu melakukan kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa dihukum. Begitu juga yang sekarang kami analisa tentang kepala BNP TKI, apa namanya yang baru sekarang, Pak Beni Ramdhani, menghadirkan Pak Ganjar di acara tersebut, ya kan, yang dibiayai oleh negara. Ini kami juga sedang analisa. Nggak ada masalah, ya kan. Ya, hal-hal seperti ini saya pikir akan terus terjadi dari saat ini setelah kick off sampai nanti final penghitungan suara. Tapi kita, kalau kami sudah punya inilah ya, pelajaran ya. Jangan yang seperti ini membuat kita lupa bahwa tugas utama kita adalah menyampaikan gagasan-gagasan kita kepada masyarakat. Gagasan, nah, itu yang penting menurut saya. Makanya dibentuk kalau di tempat kami Direktorat Advokasi dan Hukum. Ya silakan aja, ini tim lawyer yang gerak. Yang akan menggerak. Tapi yang menyampaikan gagasan dan lain sebagainya itu. Karena rakyat kita, ya menurut pendapat kami sekarang ini capek dengan adu tuduhan. Ya. Adu serangan, capek. Mereka pengen nanya wacananya apa, gagasannya apa di para calon ini. Baik, Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat tadi dalam posisi Menteri Bahlil yang juga menurut Mas Habib boleh ikut berkampanye, BNP 2 TKI, ya, Beni Ramdhani, ini kan memang karena problem apa? Karena aturannya memang nggak jelas gitu, semuanya boleh melakukan apa? Ada problem etik dan problem moral atau gimana kalau Mas Dirman lihat? Ya, katanya ada 3 level bertindak atau perilaku ya. Pertama itu serba boleh. Serba boleh. Yang mendrive itu kemauan, keserakahan. Yang kedua legalistik. Nah, yang paling tinggi adalah etis gitu ya. Etis. Nah, kalau kita ada di bawah barangkali boleh legalistik tuh karena ada yang mengatur gitu. Tapi begitu kita paling top, kalau kita berpegang teguh hanya semata-mata pada hukum, you are the rule, you are the law gitu ya. Jadi top leader itu memang bisa membuat hukum. Bahkan kita punya bukti semuanya lah bahwa pada akhirnya ketika pimpinan tertinggi dimanapun itu pengen aturannya berubah, dia rubah itu. Karena itu yang mengatur perilaku dari para pejabat tinggi adalah beyond legalistik, harus etik gitu. Dan itu yang menurut saya sekarang sedang kehilangan. Kita sedang kehilangan keteladanan dari para pemimpin tingkat tinggi, sehingga seluruh aturan itu dipermainkan gitu. Misalnya tahun lalu tuh ada satu judicial review yang dulu para menteri ketika harus kampanye harus mundur,
Sekarang jadi dibolehkan, cuti. tidak hanya izin malah kepada presiden gitu. Jadi calon Ini harus- membuat mix up ya, bahwa antara peran dia sebagai pejabat negara, sebagai juru kam atau sebagai tim kampanye itu bercampur-campur. Dan memang jadi sulit dibedakan karena tadi Pak Habibur Rahman mengatakan seorang menteri bergerak kemana-mana pasti diongkosi oleh negara. Nah, apakah negara itu memang punya kepatutan ketika harus membiayai satu kontestan kampanye? Ini yang barangkali perlu menjadi renungan kita bersama, bahwa kalau kita masuk pada ketinggian posisi, maka tidak cukup berpikir legalistik. Harus melampaui ketentuan legal saja, tapi pada etik dan tidak, yaitu patut atau tidak dilakukan. Dan barangkali itu menjadi PR kita untuk mengembalikan Ke depan patutan ya. itu. Bang Todung, kalau ini kan problemnya kan memang ada problem legalistik ya, ada problem etis, ada problem apapun gitu. Ini kalau capres-capres, cawapres ya, menteri-menteri kemudian berkampanye gitu kan pasti akan potensi menyalahgunakan jabatannya ada ya. Meskipun belum tentu juga ada gitu. Nah ini kan apakah memang tidak sebaik ini ada tadi yang Mas Dirman katakan gitu loh. Ya udah diatur saja, memang mundur saja dari posisi siapapun itu agar kontestasi itu bisa menjadi lebih clear. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja.